Katekese yang ke-127. Pertanyaannya ialah, berapa lama kehadiran Kristus dalam Ekaristi? Adalah benar bahwa ketika kita menyambut komuni, kita menerima Kristus seutuhnya, meskipun kita hanya menerima tubuh Kristusnya saja atau darah Kristus saja. Tapi sebenarnya masing-masing eh, hadirlah Kristus seutuhnya dengan tubuh darahnya. Artinya hosti yang kita terima dalam komuni bukan hanya tubuh Kristus, tapi seluruh Kristus, tubuh dan darah, jiwa dan keilahian. Dan darah mulia yang kita sambut dari piala bukan hanya darah Kristus, tapi seluruh Kristus. Apabila kita menambahkan ungkapan jiwa dan keilahian, kita mengatakan antara lain bahwa kita menyambut Kristus yang hidup, Yesus sendiri dalam tubuhnya yang sudah bangkit. Katekismus Gereja Katolik mengungkapkan, dalam masing-masing rupa Ekaristi, Kristus hadir seluruhnya dan seutuhnya. Di dalam setiap rupa dan di dalam setiap bagiannya hadirlah seluruh Kristus. Sehingga pemecahan roti tidaklah membagi-bagi Kristus. Katekismus Gereja Katolik 1377. Maka saudara, tidaklah menjadi sebuah persoalan yang sangat berarti ketika kita hanya menerima komuni dalam satu rupa setiap kali kita merayakan Ekaristi. Jikalau Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa Kristus hadir dalam masing-masing rupa Ekaristi secara utuh dan penuh dalam setiap bagiannya, sehingga pemecahan roti tidak membagi Kristus. Ini berarti bahwa kalau seseorang hanya menyambut separuh dari suatu hosti, atau bahkan sepotong kecil dari suatu hosti, ia tetap menyambut Kristus seutuhnya dengan tubuh dan darahnya. Kadang-kadang seorang sakit hanya dapat menyambut sepotong kecil dari suatu hosti, atau mereka hanya dapat diberi beberapa tetes darah mulia. Tetapi dengan itu mereka tetap menyambut Kristus seutuhnya dengan nilai sakramental yang penuh. Pertanyaan mengenai lamanya kehadiran Kristus dalam Ekaristi, Katekismus Gereja Katolik mengatakan, kehadiran Kristus dalam Ekaristi dimulai dari saat konsekrasi dan berlangsung selama rupa Ekaristi masih ada. Apabila orang menyambut komun dalam rupa hosti, rupa Ekaristi itu mulai hancur hampir dalam seketika sesudah ia menyambut. Dan karena itu, orang dapat mengatakan bahwa kehadiran Ekaristis Kristus sudah berakhir ketika hosti itu hancur. Tapi Kristus masih tetap menyertai kita, tinggal bersama kita, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus dalam tempat kediaman Tritunggal, yakni di dalam jiwa kita. Tetapi ini bukanlah kehadiran Ekaristis. Secara tradisional dianjurkan agar sesudah misa kita tetap tinggal selama 10 menit untuk melambungkan syukur karena telah menyambut Tuhan kita dalam komuni kudus. Tetapi janganlah kiranya eh, seolah-olah ini hendaknya janganlah dimengerti bahwa seolah-olah Tuhan kita masih hadir dalam Ekaristi selama waktu 10 menit ini. Tapi yang dimaksudkan perlulah doa syukur selalu dianjurkan. Sehubungan dengan lamanya kehadiran Ekaristis sesudah misa, kalau hosti di tabernakel dibiarkan begitu lama sehingga rusak, hosti itu tidak lagi menjadi Ekaristi. Karena alasan inilah, hosti dalam sibori harus selalu dibarui secara berkala, sehingga hosti-hosti itu tidak pernah menjadi basi. Biasanya darah Kristus tidak disimpan, sehingga pertanyaan mengenai darah Kristus tidak pernah muncul. Sesudah komuni atau langsung sesudah misa, sisa darah mulia biasanya harus diminum di altar oleh imam atau diakon dan akolit yang dilantik secara sah. Demikianlah katekese singkat.